Kalau Anda berkunjung ke Solo, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan, yaitu wisata kulinernya. Kota yang dikenal sebagai kampung halaman Presiden Jokowi ini memiliki banyak makanan legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun. Menariknya, beberapa di antaranya juga menjadi tempat makan favorit Jokowi sejak sebelum menjadi presiden. Dari ayam goreng kampung yang melegenda, soto yang sering dikunjungi tamu negara, hingga dawet yang usianya hampir satu abad. Hari ini saya akan mengajak Anda menjelajahi 5 kuliner legenda Solo yang wajib dicoba. Yang pertama, ayam goreng Mbah Karto. Perjalanan kita dimulai dari ayam goreng Mbah Karto yang berada di Sukoharjo, tidak jauh dari kota Solo. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an dan menjadi salah satu kuliner paling legendaris di Solo Raya. Awalnya hanya warung sederhana, namun karena cita rasanya yang khas, pelanggan terus berdatangan hingga terkenal ke berbagai daerah. Yang membuat ayam goreng Mbah Karto berbeda adalah penggunaan ayam kampung yang dimasak dengan bumbu tradisional. Namun daya tarik utamanya justru terletak pada sambal blondo. Sambal blondo merupakan ampas kelapa hasil pembuatan minyak tradisional yang diolah menjadi sambal gurih dan sedikit pedas. Saat pertama kali dicicipi, tekstur ayamnya terasa padat khas ayam kampung. Bumbunya meresap hingga ke dalam, ditambah sambal blondo yang gurih, kombinasi rasanya benar-benar membuat ketagihan. Tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu kuliner favorit Jokowi saat berada di Solo. Soto Gading. Dari ayam goreng Mbah Karto, kita menuju Soto Gading. Warung yang berdiri sejak tahun 1974 ini menjadi salah satu ikon kuliner di Solo. Nama Soto Gading semakin dikenal luas karena sering menjadi pilihan Jokowi untuk menjamu tamu penting. Bahkan sejumlah kepala negara dan pejabat asing pernah makan di sini. Menariknya, menu yang disajikan sangat sederhana, hanya semangkuk soto ayam dengan kuah bening. Namun, jangan tertipu oleh tampilannya. Kuahnya terasa sangat ringan, gurih, dan sangat nyaman di lidah. Ini bukan tipe soto yang kaya rempah berlebihan. Justru, kesederhanaannya lah yang membuat banyak orang jatuh cinta. Kadang, makanan terbaik memang bukan yang paling mewah, tetapi yang membuat kita ingin kembali lagi. Yang berikutnya adalah Timlo Sastro. Kalau Yogyakarta punya gudeg dan Semarang punya lumpia, maka Solo memiliki Timlo. Warung Timlo Sastro dirintis sejak akhir tahun 1950-an dan hingga kini masih menjadi salah satu tujuan wisata kuliner paling populer di Solo. Timlo adalah hidangan berkuah khas Solo yang berisi sosis Solo, telur pindang, suiran ayam, dan kaldu bening. Sekilas tampilannya memang sederhana, tapi setelah dicicipi rasanya sangat khas. Kuahnya gurih namun ringan. Sosis Solonya memberikan cita rasa yang berbeda dibandingkan makanan berkuah lainnya. Karena keunikannya itulah banyak wisatawan sengaja datang ke Solo hanya untuk mencicipi Timlo. Setelah menikmati makanan berat, sekarang saatnya mencari yang segar. Saya menuju Pasar Gede untuk mencoba dawet telasi Budermi. Ini bukan sekedar minuman biasa. Dawet telasi Budermi sudah ada sejak tahun 1930 dan menjadi salah satu kuliner tertua yang masih bertahan di Solo. Hampir satu abad. Bayangkan, berapa generasi yang sudah menikmati minuman ini. Dalam satu mangkok terdapat cendol, biji telasi, tape, ketan hitam, santan, dan gula. Perpaduan teksturnya sangat menarik. Ada yang lembut, kenyal, dan sedikit chewy. Rasanya manis, segar, dan cocok dinikmati saat cuaca panas. Tidak heran jika dawet Budermi menjadi salah satu ikon kuliner Pasar Gede hingga sekarang. Selat Solo Tenda Biru. Daftar terakhir adalah Selat Solo Tenda Biru. Selat Solo merupakan salah satu kuliner paling unik di kota ini. Makanan ini lahir dari perpaduan budaya Jawa dan Eropa pada masa kolonial Belanda. Karena itu tampilannya sekilas mirip steak, namun cita rasanya sangat berbeda. Dalam satu piring terdapat daging, telur, kentang, wortel, buncis, serta kuah segar yang sedikit manis. Rasanya ringan dan tidak terlalu berat. Justru itu yang membuat banyak orang menyukainya. Selat Solo adalah bukti bagaimana budaya yang berbeda dapat menghasilkan kuliner yang unik dan bertahan hingga sekarang. Itulah 5 kuliner legenda Solo yang wajib Anda coba. Mulai dari ayam goreng Mbah Karto yang menjadi favorit Jokowi, soto Gading yang sering dikunjungi tamu negara, Timlo Sastro yang ikonik, dawet telasi Budermi yang hampir berusia satu abad, hingga Selat Solo Tenda Biru yang lahir dari perpaduan budaya Jawa dan Eropa.
Kalau menurut Anda, mana yang paling menarik untuk dicoba? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika Anda mempunyai rekomendasi kuliner legendaris Solo lainnya, jangan lupa bagikan juga. Sampai jumpa di video kuliner berikutnya.